Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata. Perkenalkan, saya Faisal Pari, dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan di program studi Usaha Perjalanan Wisata Stiparia Pari Bandung. Mata kuliah kewirausahaan di program studi Usaha Perjalanan Wisata memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pemimpin dan pengusaha yang sukses di industri pariwisata. Mata kuliah kewirausahaan dalam program studi usaha perjalanan wisata bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dan peluang di dunia bisnis pariwisata. Dengan pemahaman yang kuat tentang kewirausahaan, mahasiswa akan dapat menciptakan dan mengelola bisnis yang sukses dalam industri yang dinamis ini, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pariwisata secara berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan materi-materi di mata kuliah kewirausahaan. 1. Pengantar kewirausahaan dalam bisnis pariwisata. Mata kuliah dalam materi ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar kewirausahaan dan bagaimana konsep ini berhubungan dengan industri perjalanan wisata. Mahasiswa akan belajar tentang sejarah dan perkembangan industri pariwisata serta potensi peluang bisnis di dalamnya. 2. Materi perencanaan bisnis wisata. Mahasiswa akan diajarkan langkah-langkah dalam merencanakan bisnis sektor perjalanan wisata, mencakup pembuatan rencana bisnis yang komprehensif, analisis pasar, analisis pesaing, dan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor eksternal serta perubahan tren wisata dan peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis. 3. Manajemen risiko dan keuangan. Dalam materi ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dalam industri perjalanan wisata. Mereka juga akan memahami prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan untuk memastikan kelangsungan bisnis yang sehat. 4. Pemasaran dalam industri pariwisata. Mahasiswa akan mendalami strategi pemasaran yang relevan untuk industri pariwisata, perjalanan wisata yang melibatkan pemahaman tentang segmentasi pasar, promosi, branding, dan pemasaran digital yang dapat membantu mencapai target pelanggan yang efektif. 5. Inovasi dan kreativitas. Kreativitas dan inovasi adalah aspek penting dalam industri perjalanan wisata. Mahasiswa akan diajarkan bagaimana menciptakan ide-ide baru, mengembangkan produk dan layanan yang unik, serta beradaptasi dengan perubahan tren dan teknologi. 6. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Materi ini akan menekankan pentingnya etika bisnis dalam industri perjalanan wisata, termasuk bagaimana menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial. Mahasiswa akan memahami tanggung jawab sosial perusahaan dan dampak bisnis mereka terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. 7. Studi kasus dan praktek lapangan. Melalui studi kasus dan praktek lapangan, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman langsung dalam menghadapi situasi dunia nyata di industri perjalanan wisata. Ini akan membantu mereka mengembangkan keterampilan praktis dan yang diperlukan dalam menjalankan bisnis di sektor ini. Di setiap awal perkuliahan semester yang saya lakukan, saya menjelaskan RPS dan aturan main yang harus disepakati bersama kepada mahasiswa tentang proses perkuliahan berlangsung. Dengan demikian, mahasiswa mengetahui topik pembahasan serta kompetensi-kompetensi apa saja yang harus mereka miliki selama satu semester. Adapun capaian lulusan melalui sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Serta capaian pembelajaran dalam mata kuliah kewirausahaan ini meliputi 1. Memahami arti wirausaha, karakter, dan tipe-tipe wirausaha untuk menumbuhkan keinginan berusaha. Yang kedua, memahami pentingnya perubahan peranan mindset
mengenalkan dan menjabarkan perubahan mindset. Yang ketiga, memahami dan mengenal kreativitas sebagai modal penting seseorang wirausahawan. Empat, memahami dan mengenal salah satu karakter yang harus dikembangkan sebagai calon wirausaha yang berorientasi pada tindakan. Kelima, memahami konsep resiko dan mengidentifikasi resiko yang akan dialami ketika membuka usaha. Yang keenam, memahami dan mengetahui cara memimpin perusahaan serta mampu mencari gagasan baru. 7. Mengetahui dan memahami tentang pemasaran. Yang kedelapan, mengetahui dan mampu membuat laporan keuangan serta pembiayaan usaha serta bisa membuat bisnis baru. Bahan ajar yang digunakan untuk mata kuliah kewirausahaan dapat bervariasi dengan metode pengajaran yang digunakan oleh saya. Berikut ini beberapa bahan ajar yang digunakan di mata kuliah kewirausahaan yang saya ajarkan. 1. Buku teks. Buku teks khusus yang berfokus pada topik kewirausahaan sering digunakan sebagai sumber utama untuk memahami konsep dasar, teori, dan praktek dalam kewirausahaan. Buku ini mencakup topik seperti perencanaan bisnis, manajemen risiko, pemasaran, dan inovasi. Yang kedua, materi kuliah. Saya menyusun materi kuliah berbasis slide presentasi atau dokumen elektronik lainnya untuk membimbing mahasiswa melalui topik dalam mata kuliah. Materi ini dapat mencakup penjelasan teori, studi kasus, dan contoh-contoh praktis. Yang ketiga, artikel jurnal dan penelitian. Mahasiswa sering diminta untuk membaca artikel jurnal dan penelitian terbaru dalam bidang kewirausahaan. Ini membantu mereka memahami perkembangan terbaru dalam industri dan mengeksplorasi penelitian terkini tentang kewirausahaan dalam perjalanan wisata. Yang keempat, studi kasus. Studi kasus nyata tentang pengusaha dan perusahaan yang sukses atau gagal dapat digunakan untuk mengilustrasikan konsep dan tantangan dalam kewirausahaan. Sehingga mahasiswa dapat mengambil studi kasus ini untuk memahami strategi yang digunakan pembelajaran yang bisa dipetik. Yang kelima, video dan multimedia. Penggunaan multimedia, podcast, dan materi multimedia lainnya dapat memvisualisasikan konsep-konsep kewirausahaan. Ini juga dapat digunakan untuk menampilkan dari pengusaha sukses atau sesi wawancara dengan praktisi bisnis. Yang keenam, permainan bisnis. Beberapa materi di kuliah kewirausahaan menggunakan permainan bisnis atau simulasi bisnis yang memungkinkan mahasiswa untuk mengambil keputusan bisnis dalam lingkungan yang aman dan berisiko rendah. 7. Proyek dan tugas. Mahasiswa sering diberi tugas untuk mengembangkan rencana bisnisnya, melakukan penelitian pasar, atau merancang produk atau layanan baru sebagai bagian dari bahan ajar. Ini memberikan pengalaman yang praktis dan menerapkan konsep kewirausahaan. 8. Pustaka online. Akses ke sumber daya online seperti situs website, platform e-learning, dan forum diskusi dapat membantu mahasiswa menjalani pembelajaran mandiri dan mendapatkan wawasan tambahan tentang kewirausahaan. 9. Buku-buku dan sumber referensi. Selain buku teks, ada banyak buku, panduan, dan sumber referensi lainnya yang dapat digunakan oleh mahasiswa.
untuk memperdalam pemahaman tentang topik kewirausahaan yang spesifik. Nah, yang ke-10, pelatihan praktis. Nah, workshop, seminar, atau pelatihan langsung dengan pengusaha yang berpengalaman dapat menjadi bagian dari bahan ajar untuk memberikan pengalaman dalam kewirausahaan. Pelaksanaan UTS saya laksanakan di pertemuan ke-8 setelah pertemuan 1 sampai 7, sedangkan pelaksanaan UAS saya laksanakan setelah pertemuan ke-15. Adapun untuk UAS tidak bersifat teori atau tulis, tetapi dengan cara mempresentasikan hasil dari bisnis plan mahasiswa. Nah, hasil dari nilai UAS, hasil dari nilai UTS dan UAS saya serahkan ke bagian akademik melalui SIAK Stipar, sehingga mahasiswa bisa mengetahui dan melihat secara langsung hasil dari penilaian selama 1 semester yang terkait skill, attitude, dan knowledge. Nah, berikut cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Baik. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada dua, Pak. Dua. Oke. Baik. Untuk hari ini pertemuan 11 mata kuliah kewirausahaan dan entrepreneurship, yaitu tema hari ini yang saya akan bawakan adalah marketing plan. Ya. Ada yang tahu apa itu marketing plan atau pernah dengar? Strategi pemasaran. Seorang atau Strategi pemasaran. strategi pemasaran. Ada lagi yang lain? Perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran. Terus ada lagi? Nah, kita lihat ini. Marketing plan adalah atau marketing plan itu sangat penting untuk dilakukan bagi pemula entrepreneur. Nah, Anda sebagai calon entrepreneur yang handal harus siap dan harus bisa membuat marketing plan, di mana produk-produk yang akan Anda buat itu atau dihasilkan dengan kerja keras akan dikenal orang, akan dipakai atau digunakan, sehingga kita harus mempunyai perencanaan pemasaran yang bagus. Oleh sebab itu, sebelum melakukan pemasaran, perlu dibuatnya rencana pemasaran yang disebut dengan marketing plan, gitu ya. Jadi rencana ini harus dibuat sebaik mungkin karena memiliki pengaruh terhadap proses pemasaran dan kepercayaan juga calon customer kita. Oke, sampai di sini paham? Paham. Nah, ini apa itu marketing plan? Satu, sebagai kunci pokok keberhasilan bisnis. Ya. Yang kedua, marketing plan itu adalah bagaimana pentingnya menjadi bisnis yang unik. Ya. Jadi bisnis itu jangan asal-asalan saja. Bisnis tidak boleh yang penting berjalan, kita jualan untung cukup untuk sehari-hari, tidak begitu. Kita menginginkan bisnis kita berjalan terus menerus atau sustainable, sehingga kita bisa berkembang. Bahkan kita bisa membuat atau membuka cabang-cabang. Misalkan Anda membuka travel di kota A di Bandung, kan? Nanti suatu saat dengan melakukan marketing plan yang bagus, yang handal, Anda bisa membuka di cabang di kota-kota lain, gitu. Bahkan membuka bisnis lain, nah, gitu kan. Kemudian yang ketiga, dengan marketing plan akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Ya. Karena apabila customer kita atau pelanggan kita loyal, otomatis akan melakukan repeat order. Nah, kalau customer melakukan repeat order, otomatis
Karena apa? Karena percaya, Iya. loyal. Hanya baik. Nah, setelah dia melakukan repeat order, pasti dia akan melakukan apa? Review. Review, kemudian memberikan informasi kepada orang lain. Disebut apa itu? Promosi, betul sekali. Nah, kalau promosi dari mulut ke mulut itu atau singkat apa yang lebih dikenal? Word of the mouth. Ya, word itu orang akan lebih percaya, lebih trust daripada kita membuat poster, kemudian kita membuat di TV dan lain-lain. Lebih percaya apabila teman kita, sahabat kita, rekan kita yang memberikan review, kemudian bahwa barang-barang yang kita buat, yang kita jual atau produk, misalkan produk travel yang kita paket wisata kemana yang kita buat itu, orang akan lebih percaya dibanding dengan iklan gitu. Satu itu yang utamanya kita tidak mengeluarkan biaya. Itu promosi yang luar biasa gratis tetapi sangat manjur. Iya. Oke, yang selanjutnya kekuasaan pelanggan adalah strategi yang terbaik. Ya. Ketika customer sudah loyal, kemudian sudah memberikan review dan menginformasikan ke yang lain, itu adalah strategi setelah puas ya, strategi yang luar biasa terbalik dibanding strategi-strategi yang lain. Karena pelanggan atau konsumen itu udah puas. Yang namanya orang udah puas pasti mengulang, walaupun harga paket misalkan dinaikkan, barang-barang harganya naik, tidak ada masalah. Kalau orang udah puas, contohnya apa? Anda ketika naik pesawat, naik Lion dengan Garuda, puas mana? Garuda. Walaupun harganya Lebih lebih mahal. mahal. Garuda. Kenapa? Pelayanannya baik. Kualitas Kualitas produknya kualitasnya bagus. Nah, betul. Jadi harga itu tidak jaminan. Kalau kita sudah puas, walaupun harganya lebih mahal, lebih baik, otomatis akan diambil. Orang udah puas, pelanggan mau gimana lagi? Dia akan mengeluarkan uangnya, menguras dompetnya, tidak ada masalah. Yang penting saya puas. Nah, ini marketing plan atau disebut tadi rencana pemasaran adalah yang tadi setelah yang saya sampaikan, bentuk dan dari proses manajemen yang mengarah pada strategi pemasaran, ya, di mana tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan pemasaran, sehingga marketing plan dilakukan pada serangkaian proses yang sistematis. Ya. Jadi harus benar-benar sistematis gitu ya, tidak asal-asalan. Perencanaannya seperti apa, pengorganisasiannya seperti apa, konsep-konsep manajemen dipakai ya. Nah, gitu ya. Kemudian manfaatnya apa sih setelah kita mengetahui? Satu, mengkoordinasikan kegiatan pemasaran dapat lebih baik. Nah, jadi dengan adanya marketing plan, kita dapat mengidentifikasi tingkat pengembangan perusahaan. Apakah perusahaan ini start atau ada perubahan? Nah, nanti bisa dibuat kurvanya, apa kurvanya itu tetap stagnan atau naik atau bahkan turun sebaliknya. Nah, kita bisa lihat dengan manfaat marketing plan ini. Kemudian menjadi referensi bagi bisnis yang perlu dirubah. Apakah ini perlu dirubah? Bagaimana terobosan-terobosan barunya? Promosinya seperti apa? Atau produknya seperti apa yang ada di luar pasarannya? Kompetitor kita ini, gitu kan? Nah, kemudian bisa menjadi alat menghindari konflik antara perusahaan yang bergerak. Ya.
Kemudian sebagai sumber informasi tentang cara membuat atau memperbarui kebijaksanaan perusahaan. Jadi kebijakan perusahaan yang dibuat, yang dikeluarkan dengan adanya marketing plan bisa mungkin berubah atau bagaimana. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kenapa? Dampak dari marketing itu. Nah ini nanti ya, Hebat luar biasa. Pertanyaannya sudah sudah jauh. udah jauh keren. Udah jauh. Ya. Oke, yang kedua manfaat dari marketing plan menjadi referensi bagi manajer untuk bergerak dan bahkan berpikir lebih sistematis. Dengan adanya perencanaan pemasaran atau marketing plan, otomatis si manajer ini bergeraknya sistematis, tidak asal-asalan, gitu ya. Kemudian juga menawarkan manfaat tambahan untuk bisnis. Dengan adanya marketing plan bisa membuat suatu terobosan-terobosan baru, gitu kan. Kemudian memberikan kejelasan tentang siapa target pasar Anda, siapa yang akan Anda bidik, gitu ya. Wah, sekarang lagi in apa, gitu misalkan. Destinasi di mana yang sekarang lagi ramai? Pengalengan Pak. Pangalengan. Ada apa di Pangalengan? Ada glamping naik saya Pak. Nah, glamping itu berarti camping kan? Nah, sekarang lagi in, buatlah paket tersebut, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini kurang ke bawah, membantu membuat pesan pemasaran untuk menghasilkan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sampai di sini paham? Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, tujuan marketing tadi kan nanya ya, dalam apa sih tujuan marketing ini? Satu, tujuan marketing plan itu mengetahui dan memproduksi informasi tentang perubahan pasar dan persaingan. Jadi si marketing plan ini untuk mengetahui apa sih yang terjadi di pasaran ini. Terus kan kompetitor kita tidak diam. Banyak travel yang membuat karena ada glamping di Ciwidey, Pangalengan atau Ciwidey, berarti mereka juga pasti membuat paket kan. Nah, sehingga apa yang harus kita produksi, produk apa yang harus kita keluarkan atau kita buat. Nah, misalkan kita 10 orang gratisan itu udah nggak aneh, ya kan? Nah, dibuatlah apa yang kira-kira ini menarik dan berbeda, jangan sama gitu. Nah, kemudian dari marketing plan ini otomatis informasi tentang perubahan pasar yang terjadi di Bandung, di Jakarta dan lain-lain, kita tahu bahwa peminat untuk camping sekarang tuh meningkat, terutama anak-anak muda ya. Sehingga kita harus membuat produk, bagaimana caranya supaya produk kita yang buat itu diminati. Paham sampai di sini? Yang kedua, tujuannya ini membangun hubungan dan jaringan yang lebih luas dengan organisasi lain sebagai bentuk customisasi bisnis. Jadi dengan adanya marketing ini otomatis kita dengan organisasi lain, dengan travel lain, kita membuat network. Nah, networking yang kita bentuk ini untuk apa? Untuk memperluas market share, memperluas pemasaran kita. Gitu. Kalau kita merasa jago sendiri, tidak kerjasama dengan organisasi lain, ya sulit, gitu kan? Nanti orang di luar itu masing-masing banyak yang saling membuat satu perkumpulan di mana saling menutupi. Saya punya tim untuk misalkan camping aja, terus ada satu lagi yang membuat apanya gitu.
Ya, kita harus saling ini, Membantu saling bersama. mengisi, gitu ya. Dengan adanya saling mengisi tersebut, otomatis kita akan lebih kuat, gitu kan. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan keuntungan dengan Anda bisnis yang efisien dan efektif. Otomatis apabila dari produknya yang sekarang up to date itu apa, kemudian kita buat setelah itu buat jejaring, otomatis customer atau pelanggannya kan bertambah, Iya. Iya, Pak. dan itu akan meningkatkan profit Anda, gitu kan. Nah, profitnya otomatis lah, nggak usah ditanya, pasti akan meningkat dan akan bertambah terus dan terus. Nah, bagaimana kita tadi tujuan sudah mengetahui cara menyusun market plan. Satu, dengan riset pasar. Otomatis riset pasar bagaimana? Kita harus tahu orang lain seperti apa. Kemudian di lokusnya kita harus tahu apa aja yang disediakan di sana. Bagaimana kondisi di sana, harus riset dulu. Kemudian tetapkan harga. Nah, setelah tetapkan harga, bikinlah strategi penjualannya seperti apa. Nah, terus jaminan produk yang dijual. Anda membuat paket harus memberikan jaminan kepada customer Anda sehingga customer Anda akan merasa aman. Customer Anda akan menjadi saya ngambil paket Nugi ini, Nugi Travel ini senang, aman. Pertama aman dari tidak akan terjadinya perubahan harga misalkan, atau masalah pembayaran aman. Kemudian paket-paket yang diberikan oleh Nugi Travel ini akan bagus misalkan. Makanannya, tempat penginapannya, akomodasinya terjamin. Nah, itu jaminan yang di sini harus diberikan. Nah, kemudian bentuk promosi seperti apa? Kan ada promosi, apakah dengan menggunakan digitalisasi, sebenarnya misalkan di medsos, atau apa? Sekarang yang lagi tren itu apa? Di medsos ya, otomatis apa? Terkenal, Pak. Nah, lebih mengenal. Ada Twitter, Facebook, kemudian TikTok sekarang lebih Bagus ya, Pak ya? bagus. Katanya. Apalagi gitu ya. Kenapa TikTok? Karena TikTok itu orang yang tidak kenal, tidak berteman, terjangkau. Bahkan yang kita tidak bukan follower bisa komen. Betul. Nah, Iya. kalau di IG kan nggak bisa, di Facebook Iya. nggak bisa. Harus Yang saya kan ke kalangan umum. Nah, itu apa namanya, TikTok itu seluruhnya. Jadi semua punya TikTok kan? Punya. Oke. Kemudian advertising, iklan. Bisa berbentuk apa iklan ini? Biasanya Bisa banner, kemudian apa lagi? Itu yang cetak, yang non cetaknya? digital Bisa kayak di TV ya, YouTube dan lain-lain. Kemudian, nah ini yang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini disebut bisa menyusun market plan. Paham sampai di sini? Baik, kita lanjutkan setelah kita tahu apa langkah-langkah penyusunan market plan, maka yang harus kita lakukan satu, tadi analisa situasi. Salah satu analisa situasi ini merupakan salah satu komponen utama ya dalam menyusunan marketing plan dengan analisa SWOT. Kemudian dengan adanya analisa SWOT ini, maka manajer perusahaan membuat dan memetakan bagaimana peluang dan permasalahan yang menjadi muncul yang terjadi di pasaran. Jadi kita harus tahu dulu ya, kita analisa. Yang selanjutnya menetapkan tujuan dan sasaran. Nah, di sini sasaran atau target pemasaran dibuat dengan cara mengidentifikasi siapa saja yang membutuhkan produk tersebut, kemudian kemana produk tersebut
harus dipasarkan. Jadi produk tersebut itu kemana kita jual dan kita pasarkan, jangan sampai salah gitu kan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyusun strategi dari program. Otomatis strategi dan program ini menyusun strategi dan program. Nah, strategi dan program ini dibuat berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditentukan. Sebelumnya strategi ini merupakan tindakan jangka panjang sebagai rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Otomatis tujuan itu dalam berbisnis yaitu adalah profit oriented. Ya, oke. Jelas sampai di sini? Jelas. Setelah menyusun kita harus tahu bagaimana konsep marketingnya. Di mana konsep marketing kita menggunakan ada marketing, kemudian strategi pemasarannya bisa menggunakan 4P atau 7P. Nah, baru di sini setelah kita marketing ini tentukan strategi atau target pasarnya ini. Dimana kita ketahui kalau 7P di dalamnya terdapat ada place, tempatnya di mana, kemudian price-nya, harganya, promosinya, people-nya, prosesnya, physical environment-nya, kemudian produknya. Nah, ini menghasilkan target pasar. Ya. Nah, ini yang 4P, marketing 4P atau bauran pemasaran, yaitu terdiri dari produk, price, dan promosi serta place. Ya, dimana bagaimana produk yang dihasilkan, variasinya produknya, kemudian kualitas produknya. Kualitasnya mungkin Anda di travel, otomatis kualitasnya harus benar-benar baik, bagus ya. Up to date, kemudian jangan sampai orang kecewa karena kan jasa ya kalau travel itu. Kemudian desainnya seperti apa, baik desain di sana misalkan bagaimana paket yang akan Anda tawarkan gitu kan. Kemudian fiturnya, mereknya, kemasannya dikemas seperti apa, ukurannya bisa sehari, one day, bisa 2 hari 1 malam gitu kan. Kemudian layanannya seperti apa yang Anda berikan gitu kan. Kemudian jaminan yang telah tadi saya pastikan, jaminan ketika tidak puas bagaimana gitu kan. Kemudian ada refund kalau tidak puas pengembaliannya gitu ya. Kemudian harga, daftar harga harus jelas, tidak boleh bias ya. Di mana daftar harga ini harus benar-benar terbuka dan transparan. Ya. Nah, kemudian diskonnya bagaimana? Ya, otomatis setiap kita membuat harga pasti otomatis ada diskon. Jadi kita naikkan dulu lah, jangan terlalu gede juga. Jadi diskon pun jangan terlalu gede. Ya. Kemudian daya beli, kita harus lihat dulu daya beli saat ini bagaimana. Kita pasca pandemi ini otomatis daya belinya meningkat dibanding saat pandemi. Ya ini kan endemi, tetapi tidak seperti normal tinggi, tapi kan lumayan baik lah, lumayan bagus dibandingkan dengan saat pandemi. Kemudian tapi pembayaran apakah cash keras atau dikasih DP, kemudian atau dicicil berapa kali, misalkan bisa aja dicicil. Anda mau misalkan banyak travel yang sekarang seperti umroh apa bisa dicicil kan, atau bahkan ke Eropa kemana gitu kan. Kemudian kredit atau bisa dikredit gitu ya. Kemudian promosi penjualan seperti apa, iklannya. Kemudian sales force-nya itu peran niaganya seperti apa, PR-nya dan direct marketing itu penjualan langsung ya. Kemudian tempatnya, jalurnya, kemudian cakupannya di mana aja, lokasinya seperti apa. Lokasi itu kita harus jelas ya. Kalau kita ada kantor, baik kantor yang real atau kantor
Kan sekarang tuh ada kantor real, Digital. nah ada digital atau dibilangnya apa? E-commerce. E-commerce. Harusnya nggak ada masalah, yang penting harus benar gitu ya. Nah ini untuk marketing 7P-nya juga ada di sini jelas. Tambahan dari 4P adanya physical environment, kemudian proses dan people. Dan sama ini ada proses physical environment dan satu lagi apa? Nah ini kan ada, itu lupa. People ya tadi kan produk price, kalau 4P produk price promosi ya price ya tambah people proses itu physical environment. Perbedaannya apa sih gitu kan dari marketing MIC dan 4P dan marketing MIC 7P otomatis ada perbedaannya. Tadi ini cuma 4, kalau itu 7 ada tambahan dari orang, kemudian apa lagi? Physical. Nah, satu lagi prosesnya. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Dari dua perbedaan ini Pak, mana yang lebih bagus Pak? Cara marketingnya gitu. Semuanya juga bagus. Cuma kalau yang 7P lebih komplit, Lebih maksimal ya, Mbak lebih ya? maksimal. Sekarang analisis peluang pasar. Kita harus menganalisa bagaimana kondisi peluang pasar dari produk-produk yang kita buat atau paket-paket yang akan kita jual. Satu yaitu proses risetnya terhadap faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha tersebut. Jadi otomatis kita melihat ada apa saja sih di luaran itu. Pertama, apa yang diperlukan oleh calon customer kita, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan harus tahu. Ya, gitu kan. Jangan sampai kita menjual apa yang kita ingin jual, apa yang kita buat ini tidak melihat apa keinginan mereka. Kan bukan buat kita, paket yang kita buat kan buat orang lain. Jadi kita harus tahu apa sih, gitu kan? Bagaimana caranya? Dengan melihat kondisi kita jalan-jalan, kita bisa ngobrol dulu, survei, ya, atau riset. Ya. Kemudian lingkungan eksternal merupakan kekuatan yang tidak dapat dikendalikan sehingga perusahaan harus menyelesaikan diri dan juga merasakan ancaman dan peluang. Nah, yang namanya kondisi di luaran itu tidak bisa kita kendalikan. Wah harus begini, nih cara customer kita itu harus diatur sama kita. Bagaimana apa yang produk paket wisata yang kita buat itu supaya diambil, nggak bisa. Kita yang menyesuaikan orang. Ya, mungkin basicnya kita nggak ada masalah, kita buat, kita jual, tetapi pasti ada ancaman dan peluang. Ancamannya, wah, orang lain atau kompetitor lain mengetahui yang di luar itu terjadi seperti apa, dia membuat paketnya. Sementara kita tidak melihat orang lain, tapi saya akan membuat paket A, gitu ya. Nggak baik gitu. Nah, pasti akan menjadi ancaman buat kita dan menjadi peluang buat kompetitor kita. Kemudian perusahaan harus berhati-hati dalam menganalisis lingkungannya sehingga dapat menghindari ancaman dan mengambil manfaat dan peluang. Nah, kalau kita tahu di luar butuhnya seperti apa dan kita buat, kan jadi peluang opportunity itu buat kita. Opportunity kan? Nah, kan tadi analisa SWOT dari awal kita bahas bahwa analisa SWOT itu ada apa aja? Strength, weakness, Opportunity. nah, itu kan berarti kan ada kekuatannya apa,
kemudian kelemahan, Peluang. peluang sama. Nah, itu harus dibuat sebagai analisisnya. Paham sampai di sini? Kemudian sasaran analisis pasarnya. Sasaran analisis peluang pasar satu, pelanggan. Analisis lingkungan, pelanggan yang tidak terjangkau, tidak terpenuhi, tidak terlayani kebutuhannya. Jadi ketika ada pelanggan yang keinginannya atau tidak terpenuhinya kebutuhannya, lah kita turun di situ, kita ambil alih. Nah, kemudian teknologi. Nah, analisa ketersediaan teknologi menyangkut teknologi unggul dan teknologi alternatif dalam rangka mendukung tujuan perusahaan. Sekarang kan serba teknologi, kita nggak ada kayak dulu ya, yang namanya komunikasi itu nomor satu. Anda jangan sampai ketika Anda jadi marketing atau di bidang berhubungan dengan orang luar, customer kita, kemudian begitu dihubungi dengan alasan sibuk dan nggak kebaca, tidak maaf di silent, nggak ada alasan seperti itu. Nggak boleh. Anda harus siaga 24 jam. Orang lapangan seperti itu, ya, saya harus siap, gitu kan. Nah, Anda bawa ini tamu ke Pangandaran, misalkan tiba-tiba tengah malam ada yang sakit, otomatis kan Anda harus bangun, ditelepon, harus bawa, benar nggak? Nah itu dengan teknologi nggak alasan habis baterai, nggak bisa itu. Nah, dan itu ada teknologi yang terjadi menyangkut unggul, misalkan alternatif lain, misalkan Anda membuat produk-produk sekarang yang lagi in apa? Destinasi di mana selain Pangalengan? Lembang. Ada apa Lembang? Ada ini Farmhouse. Selain Farmhouse. Ini yang lagi kan Bali juga Nusa Penida. Oh ya, Bali, otomatis Bali Nusa Penida di Pantai Kliking itu ya. Nah, nanti kita kan di sana. Sana iya. Kemudian perusahaan, analisa lingkungan perusahaan, terutama sumber daya perusahaan dan pengelolaannya bagaimana, kita menganalisa karyawan, kemudian sumber daya lainnya seperti di perusahaan dimaksimalkan, ya. Analisa. Kemudian persaingan, kita ketahui analisa situasi persaingan menyangkut struktur industri dan pasar, persaingan utamanya dan keunggulan relatif perusahaan terhadap persaingan tersebut. Jadi persaingan ini ingat ya, orang lain pun sama ya, ingin maju, ingin untung besar, ingin sustainable perusahaannya. Jadi bagaimana membuat strategi kita pun harus jangan kalah. Semua orang pasti antara perusahaan punya strategi masing-masing ya. Karena punya tujuannya sama, untuk mencapai laba atau profit, ya enggak? Dengan cara yang baik, ya otomatis. Nah ini selanjutnya ada proses identifikasi peluang usaha, di mana harus ada pemahaman kebutuhan dan keinginan seperti tadi yang saya sampaikan dari awal, ya. Kita harus tahu dulu apa kebutuhan dan keinginan calon customer kita, kemudian menentukan peluang usahanya seperti apa, pemahaman masalah dan pencarian solusinya, problem solving ya, kemudian pengamatan dan perubahan faktor lingkungan. Nah, ini harus tahu prosesnya, kita identifikasi semuanya. Sampai di sini ada yang kita kan? Gagasan dan berusaha. Ingat, gagasan hanya akan dapat menjadi peluang usaha jika memiliki kemungkinan untuk berhasil, ya. Tetapi kalau peluang adalah sesuatu atau kesempatan yang harus kita ambil. Begitu. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Aku Pak. Ya, boleh. Dalam tadi sih yang promosi itu kan sekarang di era digital ini lagi namanya pengiklan di Instagram sama di TikTok ya. Terus kalau kita bikin banner itu apakah masih fungsi Pak untuk promosi? Baik, bagus, luar biasa pertanyaan. Ada temennya yang ingin mencoba menjawab? Ya.
sebenarnya kayak kalau buat banner atau flyer itu sebenarnya masih bisa aja, karena kan kayak kita misalnya lagi di perjalanan, kita ngeliat kadang kan suka kalau di jalan ngeliat ke samping-samping gitu ya, biasanya kita mungkin melihat flyer sekilas yang nantinya tuh jadi keinget di pikiran kita, nanti kita malah jadi mencari tahu lebih lanjut di digitalnya gitu, di online. Jadi kayak masih saling berkaitan gitu sih kalau menurut aku. Oke, terima kasih, luar biasa jawabannya. Oke, jadi tadi ditanyakan apakah saat ini masih berfungsi atau relevan tidak sih saat ini banner, flyer gitu kan ya? Nah, betul, tadi untuk saat ini masih ya, tetapi memang beda, ada yang offline dan ada yang online. Kalau offline otomatis banner masih ada kita lihat di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Kemudian player kita juga membuat ya di kampus kita untuk PMB-nya membuat player, karena tidak semua senang online juga, tetapi memang saat ini dunia sudah digital ini sudah sangat luas sekali, sehingga online saat ini sangat bagus ya. Jadi betul online lebih relevan saat ini, tetapi offline pun jangan ditinggalkan 100% gitu ya. Jadi dua-duanya masih, tetapi presentasinya mungkin saat ini 70% online, 30%-nya offline. Itu aja. Terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau nggak cukup mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan lain kita buka di WAG ya, WAG grup kita kewirausahaan. Kalau ada jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan. Apabila ingin ditanyakan, tanyakan di situ. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.